Bab 550. Kesempatan kecil teknik iblis 9 neraka. Tapi, orang-orang klan Sauron juga tidak bisa diremehkan. Mereka punya Master Tronjan Semu. Dan jumlahnya tidak sedikit. Di awal, Nikita menyerang mereka saat sedang lengah. Saat mereka mulai bereaksi, mereka langsung menekan Nikita. Yang penting, jumlah mereka saat ini lebih banyak. Tapi Nikita jelas tidak mau mati. Meski senjata lawan menusuk tubuhnya, dia tidak kabur. Lalu, dia langsung memasukkan telapak tangannya ke perut lawan. Lalu menarik ginjal mereka. Kejam sekali. Dasar perempuan tidak waras. Sekarang, klan Sauron kembali merasa takut. Tadinya, mereka cuma melihat betapa ngototnya Nikita. Namun akhirnya, mereka tahu betapa mengerikannya Nikita. Apa dia tidak takut mati? Titfak, dia tadi jelas sudah mati. Bagaimana bida dia hidup lagi? Apa ini kekuatan dari teknik iblis 9 neraka? Lia, pasti benar begitu. Nikita bisa tetap bertahan sampai sekarang karena teknik iblis 9 neraka. Nikita berlatih teknik iblis 9 neraka bukan cuma karena kemampuannya yang tidak biasa, tapi karena dia cukup gigih. Karena cara teknik iblis 9 neraka meningkatkan kekuatan berbeda dengan teknik pelatihan lain. 9 tingkatannya mewakili 9 kematian. Setiap kali dia mati, lalu hidup kembali, tingkat pelatihannya naik sebanyak 100 kali lipat. Hal yang paling penting, saat berlatih untuk pertama kalinya, dia cuma perlu bunuh diri. Bahkan lebih keterlaluan dari buku bela diri lain. Memangnya berapa banyak pejuang yang rela mati bunuh diri demi mempelajari bela diri? Kalau bunuh diri, lalu pasti dibangkitkan. Mungkin akan banyak orang yang mau melakukannya. Tapi itulah letak masalahnya. Setelah mati untuk teknik iblis 9 neraka, belum tentu akan dibangkitkan kembali. Kesempatannya cuma 50%. Bisa dibilang, dengan mempelajari teknik ini, seseorang mempertaruhkan nyawa mereka. Nikita menang taruhan itu. Selain itu, tidak cuma sekali. Sebab itu, tingkat pelatihannya bisa sangat tinggi. Dia barusan mati lagi. Tingkat pelatihannya meningkat jauh dari alam Odin jadi alam Burisong. Kalau dia mati lagi, dia bisa mencapai alam Trojan Semu. Kalau sudah sampai alam Trojan Semu lalu dia bisa jadi alam Trojan sejati. Itu artinya, asal Nikita terus bertaruh, dia bisa mencapai alam Trojan dalam sehari. Dari penjelasan tentang teknik iblis 9 neraka, kalau berlatih teknik iblis 9 neraka sampai tingkat 8, kekuatannya bisa melebihi Master Trojan sejati. Teknik ini benar-benar mengerikan. Tapi, setiap saat dia mati, cuma ada kemungkinan 50% dia akan bangkit lagi. Tingkat kesuksesan untuk 9 kelai berturut-turut adalah 2 dari 1000. Apalagi, setelah berlatih teknik iblis 9 neraka, dia tidak akan bisa berlatih teknik lainnya. Kalau orang biasa tahu tentang cara berlatih teknik iblis 9 neraka, mereka mungkin akan ketakutan. Dan juga, teknik pelatihan ini harus dipahami sendiri. Menyadari bahwa kematian adalah cara untuk meningkatkan kekuatan. Inilah kenapa klan Sauron tetap tidak bisa memahami rahasia teknik iblis 9 neraka meski sudah memilikinya selama ratusan tahun. Karena orang-orang yang sadar bahwa mereka harus mati, langsung menyerah pada pelatihan itu. Saat melihat teknik iblis 9 neraka, untuk pertama kalinya, Nikita langsung merasa tertarik. Seakan ada suara dari kegelapan yang memanggilnya dan menyuruhnya berlatih. Akhirnya, Nikita membuat keputusan untuk mempertaruhkan nyawanya. Kalau dihitung, dia sudah mati sebanyak 5 kali.
Cuma sedikit sekali orang-orang yang berlatih teknik iblis 9 neraka dan bisa bangkit 3 kali. Bisa dibilang, Nikita benar-benar beruntung. Barusan, dia merasa baru saja mati. Tak disangka, Tuhan justru membantunya. Dia kembali hidup. Tapi, Devan cuma melihatnya mati tanpa membantu. Ini membuat Nikita merasa sedikit sedih. Tapi ini juga memperkuat tekadnya untuk terus berjuang. Dia harus jadi lebih kuat dari Devan. Devan harus jadi miliknya. Dan, cara ini bukan cara yang bisa dia tinggalkan begitu saja saat dia mau. Dengan teknik iblis 9 neraka, kalaupun dia tetap hidup dan tidak mati, suatu saat dia akan mengalami bencana yang mematikan. Dia bisa bertahan dari bencana itu atau tidak, semua itu tergantung dari keberuntungan. Bahkan penyihir 9 iblis, pembuat teknik iblis 9 neraka, tidak selamat dari bencana terakhirnya. Nikita bisa bangkit lagi. Orang lain tidak bisa. Karena itu, meski sekarang banyak orang punya pelatihan yang jauh lebih tinggi dari Nikita, tidak ada yang berani menghadapinya secara langsung. Dalam sekejap, Nikita bisa mengejar puluhan ribu orang. Master Trojan Semu masih bisa melukai Nikita. Bahkan tetua kuasa Trojan mau menyerang Nikita. Tapi sebelum orang itu bisa menyerang, Devan membunuhnya. Ya, begitulah. Melihat Devan membunuh orang itu, Nikita yang penuh darah pun langsung tersenyum dengan lebar. Setelah berlumuran darah, tampilannya yang awalnya gelap, jadi semakin gelap. Devan sama sampai merasa ada yang aneh. Tak perlu cemaskan aku, kamu cukup urus para tua bangka itu saja, aku akan urus yang lain. Kata Nikita sambil tersenyum pada Devan. Devan pun mengangguk. Dia tidak perlu membantu Nikita, lagi pula dia masih bisa bangkit lagi. Devan tidak tahu kalau kemungkinan Nikita hidup kembali cuma 50%. Dia mengira Nikita pasti bisa hidup lagi. Semuanya serang bersama. Walden menggeleng, kepalanya masih agak pusing. Dia teriak pada tetua Aswad dan para tetua klan Sauron. Dia sekarang paham kalau kekuatan Devan itu sangat berbahaya. Lalu, para master klan Sauron dengan jumlah yang tidak sedikit maju ke arah Devan. Tapi, Devan cuma berdiri dengan tangan bersilang di depan. Dia segera membuat dewa pembunuh yang terlihat persis seperti Walden maju menyerang. Swiss, Swiss, Swiss. Para master klan Sauron yang terkena serangan dewa pembunuh masih utuh tanpa luka sedikit pun di tubuh mereka. Tapi roh mereka langsung musnah. Merak semua jatuh ke tanah bersamaan dan menimbulkan suara yang keras. Bahkan roh tetua Maha Agung klan Sauron tidak tahan dengan serangan dewa pembunuh. Oragan lain tentu juga tidak akan bisa menahannya. Dalam sekejap, banyak orang klan Sauron yang jatuh ke tanah. Dihadapkan dengan hal ini, para anggota klan Sauron langsung merasa ketakutan. Orang-orang yang ginjalnya diambil merasa sangat beruntung karena setidaknya mereka masih hidup. Dewa pembunuh dengan warna merah melayang di udara, meski sosoknya mirip dengan Walden. Itu bukan Walden. Ekspresinya sama sekali tidak pernah berubah. Orang-orang yang terdorong mundur jadi kehabisan napas. Tuan, sangat kuat. Marci menelan ludahnya saat melihat yang terjadi. Taruhannya kali ini benar. Muerta, jadi gimana? Apa kamu mau jadi pelayan Tuan? Marci kembali membujuk Muerta. Muerta melihat dengan matanya, seorang pria dan dewa pembunuh, dua sosok yang menggemparkan klan Sauron. Dia tidak akan menang. Setelah beberapa saat, Muerta menghela napas. Marci menanggapi dengan ekspresi serius. Maksudmu? Meski Marci tidak mengatakannya, Muerta langsung mengangguk. Setelah beberapa saat, dia bicara dengan suara rendah, Marci,
jangan bantu dia, kalau tidak, kamu tidak akan selamat. Akhirnya, tatapan Devan tertuju pada Tetua Aswad. Kemudian, tubuhnya meluncur ke arah Tetua Aswad. Tetua Aswad langsung dengan sekuat tenaga, menahan serangan Devan. Srek! Tapi tangan Devan langsung menembus perutnya. Bersambung. Bab 551. Alasan Nikita meremehkan Devan. Ini, bagaimana mungkin? Tetua Aswad sudah mencapai alam raga Trojan sempurna. Semua orang kaget saat melihatnya. Kalau sudah mencapai alam raga Trojan sempurna, semua sel dalam tubuhnya seharusnya sudah jadi sel Trojan. Pertahanannya sangat kuat, tapi Devan bisa menembusnya dengan mudah. Devan pun langsung mengambil satu ginjal Tetua Aswad dari tubuhnya. Meski ginjal itu sudah ditarik keluar dari tubuh, samar-samar masih terlihat lingkaran cahaya emas. Ini berarti Tetua Aswad memang benar-benar sudah mencapai alam raga Trojan sempurna. Nak, jangan sembrono, Tetua Aswad. Walden seketika jadi tegang saat melihatnya. Tepat setelah dia bicara, Devan dengan santai meremas ginjal itu. Lingkaran cahaya emas di ginjal Tetua Aswad menghilang. Seharusnya organ dalam yang ditempa dan sudah jadi organ Trojan, sangat kuat, bahkan meski dilindas kereta sekalipun tidak akan rusak. Tapi, ginjal itu bukan tandingan remasan lembut Devan. Dia bukan Master Raga Trojan, tapi dia bisa menembus pertahanan Master Raga Trojan tanpa kesulitan. Bukan Master Roh Trojan, tapi bisa memadatkan Dewa Kematian dan bisa melukai Master Roh Trojan. Orang ini tingkat pelatihannya apa? Yang jelas, sampai sekarang Devan sama sekali belum menggunakan artefak Marvel. Walden terpikir sesuatu yang sulit dia percaya. Apa mungkin Devan itu Master tingkat Kaiser? Di Imperium Athenos terdapat 4 alam besar, alam luar, Kapitol, Valvana, dan alam surga. Tingkatannya semakin naik, terutama alam terakhir, alam surga. Venus ada di tempat itu. Cakranya paling kuat di seluruh bintang pusat. Itulah tempat nadi bintang dari bintang pusat. Kalau tidak dilahirkan di alam Suega, saat mau masuk alam surga, paling tidak harus mencapai alam Kaiser. Kalau bisa mendirikan sekte di alam surga, sudah pasti jadi yang paling berkuasa di bintang pusat. Apa-apaan anak ini? Dalam 3 tahun dia mencapai tingkat Kaiser. Haha, kamu hebat Devan. Nikita memandang dengan air mata berlinang. Orang tua dengan jubah hitam itu sejak muncul, sudah meninggalkan bayangan besar pada Nikita. Awalnya, Tetua Aswad mau menunjukkan kekuatannya pada Nikita. Dari kejauhan, dia menghancurkan sebuah truk jadi bongkahan besi. Itu pertama kalinya Nikita melihat kekuatan tingkat diamond, itu seperti pukulan yang memadatkan benda. Jadi saat Tetua Aswad memerintahkan apapun, dia cuma bisa patuh dan tidak berani melawan. Dia bahkan tidak berani melaporan pada siapapun. Sebab, dia tahu betul, melapor juga akan sia-sia. Kekuatan orang tua dengan jubah hitam itu di luar jangkauannya. Bahkan kadang, dia iri pada Devan. Dia iri karena Devan sudah mati. Tak perlu memikirkan apapun lagi. Sedangkan Nikita, dia terus-menerus merasa khawatir memikirkan kemungkinan orang tua dengan jubah hitam itu mendadak kembali. Apa dia akan mengambil ginjalnya? Apa akan melukai keluarga dan temannya? Perasaan saat Derinai di bawah kendali seseorang itu sebenarnya sangat tidak enak. Dan ternyata, semua yang dia khawatirkan terjadi. Orang tua dengan jubah hitam itu muncul lagi setelah 3 tahun. Orang tua itu mengambil satu ginjal Nikita. 85%.
Kalau bukan karena Devan yang menggantikan kedua ginjalnya, dia pasti sudah mati. Dan bagaimana dia mendapat dua ginjal pemberian Devan? Devan benar-benar membencinya saat itu. Syarat untuk menyelamatkannya adalah melakukannya tanpa obat bius dan memberinya ginjal. Supaya penderitaannya lebih lama, Devan sengaja mengulur waktu sampai berjam-jam untuk memberi naik ginjal. Dia masih ingat saat Devan memotong tubuhnya secara perlahan. Perasaan saat tubuhnya dijahit. Nikita punya ketahanan tinggi terhadap rasa sakit, pasti rasanya akan sangat sakit. Ditambah kemauannya yang kuat. Dia cuma takut, dia tidak bisa bertahan. Dia benar-benar tersiksa demi ginjal yang baru saja dia dapat, tapi orang tua dengan jubah hitam ini mengambilnya begitu saja. Dan mau menjadikannya alat berkembang biak untuk klan Sauron. Dia tidak sudi, dia marah, tapi dia tidak bisa melawan. Dia sadar, dia akan terus hidup di bawah kendali klan Sauron sepanjang hidupnya. Sampai akhirnya dia mempelajari teknik iblis 9 neraka. Barulah dia melihat secercah harapan. Meski kemungkinan bisa berlatih sampai tingkat 9 cum 2 dari 1000. Tapi cuma ini harapannya untuk bisa bangkit. Sebab itu, Nikita belajar dengan sungguh-sungguh. Kematian sekalipun, lebih baik dari jadi budak seumur hidup. Tapi, dengan pengawasan Vexana, akan sulit kalau mau bunuh diri. Dia pasti akan langsung menyadari semua tindakan Nikita. Untuk bunuh diri, Nikita menggunakan tangannya untuk membekap dirinya sampai mati. Dia sama sekali tidak melawan selama itu. Karena kalau dia melawan, Vexana akan tahu dan dia akan gagal. Dengan kekuatan keluarga Sauron, asal napas kehidupannya masih ada meski sedikit, dia masih bisa diselamatkan. Karena itulah, Nikita bunuh diri dalam diam. Membekap diri sendiri sampai mati itu menyakitkan, coba saja dan pasti akan tahu. Saat seseorang kesulitan bernapas, sudah nalurinya untuk berjuang. Secara otomatis tangan yang membekap akan disingkirkan. Tapi Nikita tetap diam saja. Dia benar-benar tangguh. Nikita berhasil. Dia kembali hidup. Dia sudah berhasil menguasai teknik iblis 9 neraka tingkat pertama. Hari berikutnya, bahkan Vexana tidak tahu kalau Nikita sudah mati 1 kali. Teknik iblis 9 neraka sungguh teknik yang tidak biasa. Dia cuma berlatih tingkat pertama dan tingkat pelatihannya sudah meningkat 100 kali lipat. Tapi Nikita sadar kalau itu belum cukup. Bahkan penyerang klan Sauron, Vexana, bukan tandingannya. Lalu, dia mati untuk kedua kalinya. 3 kali. 4 kali. Setelah mati 4 kali, Nikita pun mencapai puncak. Di awal, dia masih mau selalu berlatih. Sampai dia bisa melawan klan Sauron. Namun tak disangka, Devan mendadak menyerang klan Sauron. Nikita pun membuat keputusan untuk tidak menunggu lebih lama. Terlebih, kemampuannya ini bergantung terlalu besar pada keberuntungan. Setiap kematian berikutnya, dia mungkin saja mati. Untungnya, di kematian kelima, dia kembali bangkit. Dia merasa itu adalah keberuntungan yang benar-benar besar. Melihat Devan mengeluarkan ginjal orang tua itu, Nikita berpikir bahwa semua ini tidak sia-sia. Dewan, bunuh orang itu. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan mengambil ginjalmu, meski aku meremehkanmu, tapi aksimu sudah menyentuh hatiku, aku hanya tidak bisa menerimanya, kamu benar-benar luar biasa, aku mau menikahimu yang orang biasa. Sebenarnya kalau kamu dulu suamiku, aku akan jadi istrimu, teriak Niki ke arah Devan dengan mata berlinang air mata. Kata Niki jujur. Dia sudah agak jatuh hati pada Devan. Lagi pula, manusia bukan pohon, bukankah mereka punya hati?
Dia cuma tidak mau menikah dengan orang biasa. Kalau saja Devan sedikit lebih berani dulu. Dan waktu dia mabuk, Devan memaksakan dirinya pada Nikita. Nikita mungkin akan sangat marah waktu bangun dan mungkin akan memukul Devan. Tapi akhirnya, dia akan menerima Devan. Alasan dia selalu meremehkan Devan, karena Devan tidak berani menyentuh istrinya. Pria seperti itu, memang pantas untuk Nikita. Bersambung.